Selamat pagi anak-anak. Senang sekali kalau hari ini kita bisa ketemu lagi untuk mulai belajar kembali dalam kegiatan belajar matematika di semester pertama ini. Bagian pertama yang akan kita pelajari adalah whole number atau bilangan bulat. Bagian dari bilangan merupakan materi yang sudah pernah anak-anak dapatkan pada kelas sebelumnya. Jadi pada bagian ini, pada bab yang pertama ini kita hanya akan mengulang. Tetapi ini penting untuk diperhatikan karena akan mendasari bab yang berikutnya nanti. Nah, the first lesson is numbers to 10 million. Bilangan sampai 10 juta. Oke. Anak-anak tentu sudah sering menggunakan angka bilangan bulat. Contohnya saja kalau anak-anak berbelanja di kantin membeli sesuatu, anak-anak akan membawa uang dengan nominal bilangan bulat. Contohnya 10.000 rupiah. Ya, 10,000. 20.000 rupiah to 10,000. Jadi kalau anak-anak memperhatikan di dalam mata uang itu, kalau mata uang 10.000 itu berarti penulisannya bentuknya seperti ini. 1, 0, kemudian diberi jeda, atau kalau bahasa Indonesia diberi tanda titik. Baru kemudian ada 3 0 di belakangnya. Itu menandakan bahwa angka bilangan itu adalah 10.000. Jadi 3 angka setelah tanda jeda itu menunjukkan ribuan, nilai ribuan. To 10,000. Itu berarti 20.000. Jadi angka 30 di belakang tanda jeda atau tanda titik itu menunjukkan ribuan dan seterusnya until 9-10,000. Nah, bagaimana kalau 1-10,000 is add by 9-10,000? 10.000 ditambah 90.000. Jadi kalau anak-anak punya 10.000 ditambah 90.000, biasanya dijadikan satu mata uang. Jadi yang nilainya sama dengan 10.000 ditambah 90.000 itu berapa? Oh, itu sama dengan 1 ditambah 9 itu berarti 10. Tetapi anak-anak tidak menyebutnya 10 puluhan ribu, tetapi kita lebih sering mengenal dengan istilah 100,000 atau 100.000 rupiah atau 100.000 gitu ya. Oke. Perhatikan tabel ini. Anak-anak ini adalah menunjukkan tabel nilai tempat sebuah bilangan. 100,000 ratusan ribu, 10,000 puluhan ribu, kemudian thousands ribuan, kemudian 100 itu berarti ratusan, tens itu puluhan, dan ones itu sebagai posisi satuan. Anak-anak perhatikan ada tanda garis hitam yang memisahkan antara thousand and hundred. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut mengapa harus ada garis pemisah. Contohnya 10,000, di bagian 10,000 ada 10, ada 10 puluhan ribu. Jadi ini bisa disamakan atau artinya sama dengan 100,000. Posisinya 1 itu 1 as 100,000 ya. Oke. Nah, berikutnya 100,000. Anak-anak, mengapa di bagian ini tadi ada tanda pemisah? Itu menunjukkan jeda antara ribuan dengan ratusan. Jadi 100,000 itu berarti yang bagian depan dari angka 03 ini adalah ribuan, menyatakan ribuan.
Tanda jeda ini menunjukkan bahwa bagian ini adalah ribuan, berarti 100,000. Ya. Pemisah ini menunjukkan bahwa nilai tempatnya yang ini adalah ribuan. 100,000 berarti 100, 100, penambahan 3 angka di belakang itu menunjukkan nilai ribuan, thousand. Jadi 100,000 is a 200,000, 200,000 dan seterusnya. Mengapa harus begitu? Karena itu akan membuat kita lebih mudah menyebutkan bilangan itu. Bayangkan kalau 100, kemudian kita harus menyebutkan 100,000, itu akan lebih sulit, jadi menyebutkannya adalah 100.000. 200.000, 200,000. Oke? Bagaimana menyatakan bilangan dalam bentuk angka dan dalam bentuk kata? Ya, the number in numerals and in word. Dalam bentuk bilangan dan angka. Perhatikan dalam posisi 100,000, dalam posisi 100 ribuan ada 6. 600,000. And then 10,000 di bagian puluhan ribu ada 5. 1,000 is a 3,000, and then 100 tidak ada isi untuk bagian puluhan, 0 for tens, and then 4 for ones. Perhatikan di sini, kalau kita menyatakannya dalam bentuk numeral and word, oke, kita pindahkan dulu supaya memudahkan. 600, ini dipindahkan ke sini, 600,000, and then 5, 10,000, 3,000, 100, tens, and then ones. Anak-anak perhatikan urutannya harus seperti ini. Urutannya berarti 100,000 and then ratusan ribu, berikutnya yang lebih kecil, berikutnya di bawahnya adalah 10,000, puluhan ribu, kemudian ribuan, setelah itu di bawahnya 100, ratusan, baru puluhan, tens, dan terakhir paling belakang adalah ones. Ya. Oke, in numerals 600,000 ditulisnya berarti 600 diberi jeda atau diberi spasi atau diberi titik. 600.000 berarti 600 lalu diberi jeda atau titik lalu 03 di belakangnya. In word dalam bentuk kata dinyatakan dengan 600,000. Oke. 5, 10,000 in numerals 50, 5 tens 50, tapi thousands ada 3 angka setelah tanda 50 spasi atau titik 3 angka di belakangnya menunjukkan 50.000. 3 angka ini dibaca 1000 ya. In word 50,000 dalam bentuk kata menulisnya berarti 50.000 ya. 50.000, 50,000. And then 3,000 in numerals 3 harusnya ini diberi tanda jeda atau titik. 3 tanda jeda 000, 3 nolnya. Dalam kata 3,000, 3.000. Setelah itu 100 berarti 100. Ini berarti tidak ada pemisah, tidak ada angka 0 lagi di belakangnya karena dia sudah bukan ribuan tetapi ratusan. 100. And then tens is 0 and then 4 ones 4. In words 4 biasa ya. Berarti in numerals the number is nih 653 104. In word the number is 653.104. 653,000 600 and 653,000
104. Oke. Nah, anak-anak coba lihat berikut ini. Ini sama prinsipnya, coba kita perhatikan dulu sebentar. Bagaimana menyatakan bilangan ini dalam angka, bilangan, dan kata? 500,000 and then 5,000, 7,000, 600, 7 tens, and 6 ones. Oke. Pindahkan dulu, lebih mudah pindahkan dulu ini ke dalam tabel. 100,000 berarti yang mana? Oh, is 500,000. Oke. 500,000. And then the next is 10,000. What is the next? 10,000 is 5 10,000. Okay. Next is position of 1,000 is 7. 7,000. And then 600, 7 tens, and the last is 6 ones. Kita mau menyatakan di dalam bentuk angka, bilangan 500.000. 500,000. Kalau dinyatakan dalam numerals atau angka, bilangan, berarti 500. Jangan lupa ada 1000 itu berarti diberi spasi, diberi jeda, ada 3 nol di belakang. Invert dalam bentuk kata 500,000. Oke, next 5 10,000. Oke, 50.000 dibaca 50,000. 50.000, 50,000. 7,000. 7,000, 7.000, berarti 7 ada ribuannya, diberi jeda 3 nol di belakang jeda. Atau dalam kata 7,000. Next 100, 600, 600. And then invert 600. Tens 70. Ya. 70, 70, the last is 6, invert is 6. Okay, so in numeral the number is 557, 557, and then 676, or 557,676. Okay. Read this number, perhatikan cara membaca. Kalau ada ratusan ribu, cara kita membaca adalah dengan membentuk pemisah terlebih dahulu. Pemisahnya kita pisahkan berdasarkan ones, tens, and hundred. Setelah one, tens, and hundred diberi tanda pisah terlebih dahulu untuk menunjukkan bahwa berikutnya itu sudah merupakan ribuan. Jadi ada tanda pisah antara 1000 and 100 untuk memisahkan, membedakan mana yang termasuk ratusan dan mana yang termasuk ribuan. First, yang pertama, kita harus membaca bagian yang ribuan terlebih dahulu. Nih, 467, berarti membacanya 467,000. Jadi membacanya adalah 467,000. Kita membaca yang ini dulu, baru kemudian diberi tanda koma kalau dalam bahasa Inggris gitu ya. Lalu berikutnya bagian yang 100 sampai ones. And 832. 832. Oke. Jadi ini dibacanya, perhatikan penulisannya. Jadi 467 diberi tanda spasi atau tanda titik, baru kemudian ratusannya 832. 467,832. Okay. Okay, look at the number. A until D. Perhatikan angka-angka A sampai D.
Kira-kira anak-anak bisakah membacanya angka itu dalam bentuk in-word, ya, dalam bentuk kata-kata. Oke? Oke. Next. Angka yang lebih besar berikutnya adalah 100,000. 100.000. Ya, 100,000. 200,000, 200.000 until 900,000. Nah, bagaimana kalau ada uang 100.000, misalnya anak-anak punya uang 100.000, kemudian tabungannya diambil ada 900.000, berarti berapa totalnya? Berarti 1.000. Oh, membacanya tidak begitu. Jadi, membacanya supaya lebih mudah, kita singkat menjadi 1 million. Jadi, 1 juta. 10 ratusan ribu, kita membacanya 1 juta. 10,000,000 is same as 1 million. Jadi 10 ratusan ribu itu sama dengan 1 million, 1 juta. Itu ya. Nah, perhatikan. Nah, untuk yang berikut ini, for a million, untuk menyatakan juta ada 2 tanda spasi. Bagian spasi yang pertama, yang ini, menunjukkan bahwa ini bagian juta. Sedangkan yang ini menunjukkan bahwa ini bagian ribuan. Jadi membacanya kalau begini 1 million. Then 2 million. Kita tidak membaca dengan 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tidak ya. Jadi 1 million, 2 million, 3 million, and berikutnya. Oke. Oke, look at the tabel. Bagaimana menyatakan angka dalam bentuk bilangan dan dalam bentuk kata. Million, jutaannya, oke. Urutannya sekarang ada urutan baru ya. Jutaan, million, and then 100,000, ratusan ribu, and then di bawahnya 10,000, puluhan ribu, and then thousand, and then next is 100, tens, and the last is ones. Okay. 3 million. And then 5,000, 500,000, I'm sorry, 6, 10,000, 7,000, 0, 100, 4 tens, and 5 ones. Tinggal pindahkan dulu, kemudian masing-masing di tabel. So, in the numerals, 3 million. Perhatikan cara menulisnya. 3 juta itu berarti 3 diberi tanda spasi. 0, 0, 0, tanda spasi lagi 0, 0, 0. Berarti ada 6 0 yang masing-masing 3 0 diberi tanda spasi atau titik. 3, the word is 3 million. And then 500,000, sudah tadi ya, seperti yang sebelumnya. Dan berikutnya juga sama aturannya seperti sebelumnya. Nah, berarti dalam bentuk bilangan dinyatakan dengan 3 tanda titik atau tanda spasi, 5, 6, 7, kemudian tanda spasi lagi untuk menunjukkan bahwa 567 ini adalah sebagai ribuan, and then berikutnya adalah ratusan, 0, 4, 5 sampai satuan yang terakhir. In word, the number is 3 million, berarti membacanya 3 tahap ya. 3 million, then the next is 567,045. Oke. Yang ini caranya sama seperti tadi. 4 million, silahkan pindahkan angkanya ke bagian tabel, lalu membacanya tentu sudah tahu ya. Oke, kira-kira itu ya.